Oh ingat ya. Oke, kalau ingat kasih tahu lagi ya. Kalau kakak bilang KKR Setiabudi, ada yang jawab apa? Aku diberkati, aku jadi berkat. Ya bisa ya. Oke, kita coba nih ya kak. Oke, kita coba. KKR Setiabudi, aku diberkati, aku jadi berkat. Wih, kayaknya semangat belum kak? Kurang kak, sekali Kurang lagi. ya. Oke, sekali lagi kita coba ya. Yuk, KKR Setiabudi, aku diberkati, aku jadi berkat. Oke, Semangat nih, udah Kak. semangat nih kak. Udah mulai ya pemanasan dulu ya kan. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau Berdoa. berdoa dulu. Yuk semuanya, adik-adik semua, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau bersatu di dalam doa yang akan dibawakan oleh KL Reksa. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, oke. Ini kayaknya dari semua udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pastinya karena kita mau mengucap syukur ya kak buat segala berkat yang diberikan Tuhan. Nah, untuk itu kita mau berikan pujian syukur kita. Kita mau bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagi nih. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Wah, gimana nih Kak Elsa? Pastinya semangat ya, makin semangat nih adik-adik. Nah, betul banget. Apalagi kayaknya kalau ditengok-tengok nih Kak ya, ada rumah tuh senang banget di rumah ya Kak. Kayak kita juga Kak. Iya, senang ya Kak. Ya senang dong Kak, apalagi di sini ya kan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ya kan pastinya adik-adik juga senang. Nah, Tadi mana-mana senang nah, Kak. betul Kak, senang di mana-mana ya kan. Nah, Kita memuji nama Tuhan lagi, kita menyanyikan lagu di sini senang, di sana senang. yuk semuanya ikut gerakan kamarnya ya. Sini senang, sana senang, mana-mana hati senang. Di sini senang, sini senang, sana senang, mana-mana hati senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang putar. Kaki
lagi kita kerja dalam nama Yesus. Nah, untuk itu kita mau bernyanyi lagi nih Kak. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi dalam nama Yesus. Siap-siap ya adik-adik, buat tangannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus kemenangan. Kita nyanyikan lagi nih, sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Betul banget ya Kak, pas dengan lagunya pastinya kalau dengan dalam nama Yesus kita selalu menang, ada kemenangan yang diberikan. Oke, kayaknya udah bisa ya adik-adik duduk kembali lagi di tempatnya. Sekarang kita mau masuki firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita katakan bersama-sama firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi udah nyanyi-nyanyi kan, udah gerak-gerak sama Kak Ayes, sama Kak Elresa. Tapi sekarang kok kakak lihat masih ada yang lasak-lasak? Ayo dong, duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Semuanya duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga buat kasih-Mu kepada kami sampai pada saat hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat Bapa, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang satu orang yang sangat terkenal dengan ketaatannya. Ayo, siapa yang tahu 3 huruf? Tahu nggak? Siapa? N-U-H. Nuh. Oke. Hari ini kita akan bercerita tentang Nabi Nuh. Kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari Kejadian 6 ayat
14 sampai 16. Udah dapat semuanya? Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kakak bacakan dari sini ya. Oke. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kok ngomongin bahtera sih kak? Katanya ngomong-ngomong tentang Nabi Nuh. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang bagaimana Nuh taat ketika Tuhan memerintahkan dia membuat sebuah bahtera. Bahtera itu apa sih kak? Kalau pasti anak balita, bahtera itu apa kak? Bahtera itu adalah kapal yang sangat besar. Sangatnya gimana? Sangat besar. Ya, jadi itu kata Tuhan gini. Jadi di tempat lu tinggal itu kata Tuhan gini. Kok udah banyak kali nih yang bandel-bandel orang di sini ya? Tuhan bingung karena semuanya ada yang berantem, ada yang nyopet, ada yang suka mukul-mukul, suka berantem-berantem. Jadi Tuhan kayak marah. Aduh, kayaknya udah nggak betul lagi di sini. Tuhan mau marah. Terus Tuhan panggil Nuh. Nuh, ya Tuhan, katanya gitu. Nuh, kayaknya di sini udah bandel-bandel kali. Aku mau menghukum semua yang ada di sini. Hah, katanya. Iya, aku mau hukum. Aku mau kasih hukuman, nanti mau kasih hujan yang sangat lebat. Tapi Nuh, karena kamu dan keluargamu itu masih taat sama aku, kamu akan kuselamatkan. Tolong buat satu bahtera yang sangat besar biar kamu selamat. Tang Nuh gini, bahtera? Aku kan gak pandai buat bahtera. Aduh, gimana ini Tuhan? Tapi karena Nuh dengan iman percayanya, dengan ketaatannya, dia tetap membuat bahtera itu. Tahu nggak adik-adik? Tadi seperti yang udah kita baca, Tuhan itu nggak hanya menyuruh Nuh buat bahtera ya, enggak. Tapi Tuhan menuntun Nuh bagaimana cara demi cara dalam pembuatan bahtera, step by step kata Tuhan itu. Kayak tadi dari ayat 14 ya, katanya buatlah dari kayu gofir. Tuhan aja malah spesifik, kayunya dari gofir ya, dari kayu gofir ya Nuh. Panjangnya adalah 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Adik-adik bisa bayangin nggak? Satu hasta itu 45 cm ya, kalau bisa kita lihat nih, kita cari-cari. Jadi kalau 300 hasta panjangnya itu sama dengan 135 meter. Pernah nggak adik-adik lihat lapangan sepak bola? Itu cuma 100-an meter. Ini tuh lebih luas dari lapangan sepak bola. Bayangin nggak segede apa itu? Aduh, kakak aja ngebayanginnya kayak itu gede banget gitu loh. Tapi tau nggak? Tapi Nuh tetap bilang gini, dia mengajak istri, anaknya dan menantunya untuk buat kapal. Dia cari kayu gofirnya, dia mulai ambil martil, ambil gergaji, dia mau buat. Tahu nggak? Nuh ini tahu nggak, tinggalnya tuh di daratan, nggak ada dekat dengan laut. Pas dia buat gitu, tetangganya lewat. Nuh, bodoh kali lah kau Nuh. Ngapain coba kau buat kapal? Emang ada apa gini? Tapi Nuh dia nggak sedih. Nggak apa-apa, dia tetap buat. Dia dibully-bully loh adik-adik. Terus lewat lagi saudaranya. Nuh, gila ya. Ngapain buat kapal gini? Orang emang ada apa? Tapi Nuh tetap nggak. Jadi semua orang ketawa. Hihihi, kasihan dia lah orang gila digituin Nuh. Tapi Nuh tetap buat sampai akhirnya kapal itu jadi. Terus apa lagi yang diperintahkan Tuhan selain dari tinggi panjangnya? Tuhan juga dibilang gini, Nuh, bahteranya buat 3 tingkat ya Nuh. Siap Tuhan, kata Nuh. Terus Nuh buat di dalamnya itu kamar-kamar, sekat-sekat. Nuh juga masih belum tahu untuk apa, tapi dibuatnya juga. Terus Nuh
kapalnya itu ditutup dengan pakal dari luar dan dalam. Adik-adik tahu nggak itu pakal apa? Pakal itu adalah serabut-serabut atau apapun yang bisa membuat kalau menutup celah-celah. Kalau kita ini kayu kan ada celah-celahnya itu. Jadi biar nggak bocor dari luar tuh kenapa dibuat pakal biar nggak bocor. Dari dalam biar nggak bau hewan itu nggak kelihatan, nggak kecium gitu. Terus apalagi kata Tuhan, Nuh buat satu jendela yang menghadap atas. Terus buat pintunya pintu samping Nuh kata gitu. Nuh pun sambil membayang-bayangkan, tapi dalam pengerjaannya itu Tuhan tetap tuntun Nuh dalam membuat sampai bahtera itu jadi. Udah jadilah kapal tadi kan, besar kali kapalnya. Terus tiba-tiba dur, hujan tiba-tiba. Aduh, ada hujan deras lebat tau nggak dek? Itu hujannya selama berapa? 40 hari 40 malam. Coba lah bayangin. Pernah nggak nonton berita yang di Jakarta kemarin hujan 3 hari aja udah mengapung-apung, udah banjir semuanya kan? Itu masih berapa hari loh? Bayangkan ini 40 hari 40 malam. Semuanya tenggelam, bahkan hujannya itu sampai segunung, sampai kapal tadi goyang gitu. Wah, Nuh gini. Aduh gila. Berarti bener ya ini Tuhan itu kasih aku biar aku selamat. Oh iya, tadi juga Tuhan juga memerintahkan buat bahtera itu disuruhnya bawa masuk sepasang hewan ya Nuh. Jadi Nuh mulai cari hewan tuh, mulai dari ular, zebra, kuda. Ayo, apalagi nama hewan-hewan? Coba. Kucing, iya. Anjing, iya. Hah? Apalagi? Apa deh? Jerapah, iya. Pokoknya semua hewan itu sepasang masuk ke dalam kapal. Udah hujan. Terus Nuh gini, berarti Tuhan sayang sama aku ya. Makanya aku disuruh buat bahtera yang sangat besar. Jadi aku nggak ikut tenggelam gitu. 40 hari 40 malam. Nah, Kak, apa hubungannya sih Kak dengan cerita Nabi Nuh itu? Ngapain kita sekarang? Kan sekarang nggak ada lagi hujan gitu. Nah, cara Tuhan mengasih tahu Nuh itu untuk membuat suatu bahtera itu adalah teknologi zaman dulu tuh. Itulah tandanya Tuhan mengasihi adalah sumber pengetahuan. Allah itu sumber pengetahuan. Walaupun Nuh nggak tahu cara membuat bahtera, tapi Tuhan dia percaya karena dia percaya sama Tuhan. Tuhan nggak akan lepaskan Nuh kayak gitu aja. Tuhan akan tuntun Nuh dalam pembuatan kapal. Nah, itu bayangin aja dulu aja udah bisa buat bahtera sebesar itu. Nah, sekarang adik-adik makin kesini tuh teknologi tuh semakin canggih. Semuanya bisa. Ada internet, ada pesawat terbang, kita bisa keluar angkasa. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan memakai teknologi ini untuk melindungi sekeliling kita, untuk berguna bagi sekeliling kita, atau malah kita menggunakan teknologi itu menjadi ke arah yang negatif. Sekarang adik-adik pilih yang mana? Mau menggunakannya secara positif atau negatif? Teknologi itu macam-macam banget sih sekarang. Kalau misalnya dari cara edit, nah siapa yang di sini suka edit foto, edit video? Misalnya tiba-tiba ada suara meong, tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba muncul wing, ada singa di sini, tiba-tiba siap singa, twing, ada penguin. Padahal kan nggak adanya, tapi itulah tadi kekuatan teknologi. Jadi kita tuh sebagai anak Tuhan harus bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat dan bijaksana. Caranya gimana? Kita berdoa, kita berhikmat, kita jangan mudah putus asa. Kak, aku kan nggak pandai Kak, aku tuh nggak pandai dari kawan-kawanku. Gaptek. Tapi ingat, Allah adalah sumber ilmu pengetahuan. Buat anak-anak remaja nih yang misalnya belum lulus SPMB, SNMPTN, Dek jangan sedih. Karena apa? Asal kita mau belajar dan kita berdoa sama Tuhan, percaya Tuhan akan bantu kita. Jangan pernah putus asa untuk coba lagi di tahun depan. Jangan. Karena Tuhan gak suka anak-anak yang cepat putus asa. Terus adalah yang kita ambil dari Nuh juga adalah Tuhan tidak akan
menelantarkan, membiarkan orang-orang yang taat. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ketika kita udah mereng, Tuhan bilang, hei, kamu salah jalan, kamu harus lurus. Sama kayak Nuh tadi membuat bahtera. Walaupun dia nggak tahu tuh cara membuat bahtera, tapi jadi juga bahtera yang luar biasa besar itu. Adik-adik, mau nggak jadi seperti Nuh yang sangat taat sama Tuhan? Kak, gimana caranya sih Kak? Ya baca Alkitab, rajin berdoa, suka puji Tuhan, itu tuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi tapi itu semuanya bohong kalau adik-adik taat sama Tuhan tapi tidak taat sama orang tua. Enggak. Kita tuh juga harus, karena perintah Tuhan adalah taatilah orang tuamu juga. Jadi kita harus bersikap baik juga ke orang tua, ke sekeliling kita, ke teman-teman kita, saudara-saudara kita. Karena Tuhan selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Siapa yang ingat temanya minggu lalu? Saling mengasihi. Oke adik-adik, masih ingat? Masih ingat. Kita tadi cerita tentang apa sih? Tentang Nabi Nuh. Kita mau nyanyi sama-sama. Ada loh ini lagunya. Lagu tentang Nabi Nuh dan istrinya. Siapa yang udah pernah dengar sebelumnya? Kita mau nyanyi sama-sama supaya kita bisa mengingat kembali bagaimana Tuhan menuntun Nuh. Kita mau nyanyi lagu Nabi Nuh dan istrinya. Adalah Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, Yafet, dan 3 orang menantunya. 8 orang selamat. Adik-adik mau diselamatkan juga kayak Nuh? Ya, kita harus tetap taat dan percaya sama Tuhan. Kita lipat tangannya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan Yesus, kami mau seperti Nuh yang selalu taat sama Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat selalu taat akan perintah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, biasa firman Tuhan. Luar biasa dong. Tentang apa tadi Kak? Tentang Nuh. Nah, tentang Nuh dan juga membuat bahtera. Nah, adik-adik tadi udah tahu kan gimana besarnya bahtera itu. Nah, sekarang saatnya kita ada kuis. Oke, kuis kali ini ada 2 soal. Nah, ini biar adik-adik semangat dan juga bisa banyak dapat hadiah. Oke, untuk kuis yang pertama itu adalah tadi udah dijelaskan nih sama Kak Noni gimana besarnya bahtera itu. Nah, pertanyaannya adalah berapakah panjang, lebar, serta tinggi dari bahtera yang dibuat oleh Nuh? Nah, satuannya boleh dalam meter ataupun hasta ya adik-adik. Nah, soal yang kedua apa nih Kak El? Tadi kan udah dibilang Kak bahwa itu hujannya turun dengan lebat. Berapa lama ya hujannya turun? Jangan lupa dijawab di nomor di bawah ini. Ya, di WhatsApp ya adik-adik. Oke. Nah, tadi udah tentang Nuh nih Kak, tentang bahtera. Kita mau nyanyi Kak ya kan?
Oke, kita akan bernyanyi lagu Betapa baiknya Engkau Tuhan. katakan semuanya, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, nah bernyanyi tadi ya Kak tentang bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sama seperti Nuh tadi. Oke, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kali ini diambil dari mana ya Kak? Kolose 3 ayat 23. Nah, Kolose 3 ayat 23. Oke, kita baca sama-sama ya Kak. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, pas banget ya Kak ayat hafalannya nih. Nah, pasti adik-adik di rumah juga harus hafal ya kan? Oke, nah sekarang udah kuis nih Kak, udah ayat hafalan. Sekarang kita mau membuka persembahan. Yuk adik-adik siapkan persembahannya dengan baik. Yuk, walaupun kita di rumah aja, kita bisa mengumpulkan persembahan, kita bisa ngasih ke mama bapak kita. Oke? Yuk, sekarang kita mau bernyanyi lagu Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga Adik-adik, saatnya kita mau menutup ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah Bapa. Engkau memberkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Engkau yang tetap berikan kesehatan Bapa kepada adik-adik kami, anak KKR, GBKP Setiabudi. Engkau yang memberkati tumbuh kembang mereka Bapa. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan orang tuanya, terlebih membanggakan hati Tuhan. Berkati persekolahan mereka Bapa, sehingga mereka mampu mengikuti pelajarannya Bapa. Walau pada saat ini adik-adik kami mengikuti sekolah secara online, tapi Tuhan tetap yang berikan hikmat kepintaran kepada adik-adik kami supaya mereka dapat bersekolah dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berterima kasih buat orang tua yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati orang tua kami, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau memberikan umur yang panjang Bapa. Engkau berikan rezeki kepada orang tua kami, sehingga semua kebutuhan kami dapat tercukupkan melalui orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh guru-guru KKR di GBKP Setiabudi. Kiranya Tuhan yang tetap memberikan mereka semangat Bapa, Tuhan memberikan mereka hikmat sehingga kami dapat terus
menjadi lebih baik lagi untuk adik-adik kami di GBKP Setiabudi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tadi baru telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan ini Bapa, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk gerejamu. Tuhan Yesus, terkhusus kami mau berdoa Bapa buat kondisi negara kami yang pada saat ini Bapa masih dalam COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau yang campur tangan buat keadaan negara kami. Engkau yang pulihkan Bapa sehingga kami dapat kembali beraktivitas secara normal Bapa. Engkau memberkati pemerintahan kami dari atas hingga bawah Bapa, sehingga semua kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan semuanya berasal daripadamu saja. Tuhan Yesus, ingatkan kami juga untuk terus menjaga kesehatan kami Bapa, sehingga kami terhindar dari segala virus-virus yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami tutup hanya dalam tangan Tuhan saja. Kita berdoa seperti yang telah diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.